Oke, jadi saya akan menyampaikan slide slide ini pernah saya sampaikan di seminar di Universitas Indonesia ya, Komfes, dan akan saya semuanya bisa melihat ya di layar. Mungkin yang lain mikrofonnya bisa dimatikan dulu ya supaya nanti setelah saya sampaikan kita akan buka diskusi. Oke, jadi biar nggak ada noise. Jadi topiknya adalah tentang how emotion recognition technology will change human life. Mungkin ada yang baru mendengar ya apa itu emotion recognition technology. Jadi ini adalah tentang social signal processing ya bidangnya, bidang ilmunya, dan itu yang akan saya bahas karena itu merupakan topik dari riset S3 saya. Oke, jadi ini yang akan kita bahas tentang social intelligence in machine, emotion recognition and artificial intelligence, dan bagaimana ER atau emotion recognition akan mengubah wajah di masa depan. Lalu challenge atau tantangan ER di masa depan. Yang pertama, social intelligence in machine. Mungkin Anda baru mendengar ya istilah ini. Apa sih social intelligence itu? Jadi ini berawal dari artificial intelligence, karena ini adalah cabang dari artificial intelligence ya. Kalau Anda ingat, AI ini kan awal mula diciptakannya di tahun 50-an ya, mulai berkembangnya, atau itu 70 tahun yang lalu, dan sekarang sudah hampir di semua aspek kita menggunakan bantuan AI. Seperti itu, mulai pengenalan wajah, gitu ya, pengenalan suara, bagaimana kita bisa bercakap-cakap dengan Google, dan sebagainya, itu semua adalah implementasi dari AI. Jadi AI itu adalah fokusnya kepada kecerdasan kognitif, cognitive intelligence. Apa itu kecerdasan kognitif? Kecerdasan kognitif itu ya selama ini kita kenal sebagai intelijensia, human intelligence yang diukur dengan alat bernama intelligent quotient atau IQ gitu ya. Jadi kecerdasan berpikir semacam itu benalar. Kalau AI yang sudah ada itu kan memang meniru ya atau artificially menirukan kecerdasan manusia secara kognitif. Padahal ada banyak dimensi kecerdasan manusia. Ya selain kecerdasan intelijen kognitif, manusia juga memiliki kecerdasan emosi seperti itu ya. Manusia juga memiliki kecerdasan moral, etika dan lain-lain. Ada kecerdasan spiritual dan lain-lain. Nah, social intelligence ini adalah dimensi kecerdasan yang dimiliki manusia berupa kecerdasan natural dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Karena kecerdasan sosial ini adalah basic principle dari adaptasi untuk survive ya, untuk berkembang, berbagi aktif makhluk hidup itu ada kecerdasan sosial. Contohnya apa? Ya bagaimana manusia mengenali perilaku orang lain, emosi orang lain, dan bagaimana meresponnya. Jadi itu ya. Dan ini kecerdasan sosial pada mesin ini adalah challenge ya, tantangan karena memang kalau membuat kecerdasan kognitif secara buatan itu sudah banyak ya dilakukan, contohnya kayak permainan catur gitu, game-game semua berbasis AI kognitif itu sudah berkembang dan sudah semua bidang menerapkan itu. Sedangkan kecerdasan sosial ini masih merupakan open challenge ya. Jadi bidang yang sedang berkembang atau emerging domain. Bidangnya disebut sebagai bidang social signal processing. Dan ini sudah menjadi domain penelitian, ada riset grupnya tentang SSP dan lain-lain ya. Jadi intinya social intelligence in machine ini adalah bagaimana menghasilkan komputer atau mesin yang bisa memiliki kecerdasan sosial. Oke, lalu tadi kita membahas tentang domain social signal processing sebagai sebuah bidang di dalam artificial intelligence ya. Apa itu social signal? Social signal adalah isyarat-isyarat nonverbal ya yang ditangkap melalui alat sensor. Social signal ditangkap dari interaksi. Di sini contohnya kita bisa dapatkan vocal behavior. Jadi bukan vokal apa yang diucapkan, tetapi intonasinya, prosodi, nada bicara gitu ya. Berbeda dengan kalau pengenalan ucapan.
Pengenalan ucapan kan kita mengenali kata-kata apa yang diucapkan oleh orang. Yaitu kalau kita bercakap dengan Google Assistant dan sebagainya. Tetapi di sini adalah pengenalan intonasi. Intonasi ini bisa intonasi marah, intonasi senang, sedih, dan sebagainya. Jadi sinyal sosial tuh lebih menangkap sinyal-sinyal nonverbal ya. Selain itu di sini ada gesture, ada expression ya, facial expression dan lain-lain. Yang informasi nonverbal itu sebenarnya saat sebuah sensor, alat sensor menangkap, contohnya di sini gambar ya atau image, maka sinyal nonverbal itu juga bisa ditangkap oleh manusia ya. Sekarang kan permasalahannya bagaimana mesin bisa mengenali sinyal nonverbal itu juga. Lalu mengapa SSP ini penting? Perspektif yang pertama, karena sampai saat ini AI hanya terbatas pada cognitive intelligence in machine. 70 tahun perkembangan AI, ya eksplorasinya di cognitive intelligence. Dan SSP ini baru berkembang di era 2000-an, jadi belum 20 tahun. Kalau untuk sebuah disiplin ilmu ini belum mature, masih inisial ya. Kemudian dari perspektif human science goal, yaitu untuk memahami dan memodelkan interaksi sosial. Tantangan ke depan adalah bagaimana membuat mesin yang dapat membantu ya, assisting, membantu manusia melaksanakan pekerjaannya. Contohnya sebagai resepsionis, perawat bagi orang-orang tua atau yang anak kecil yang membutuhkan itu, yang membutuhkan interaksi sosial kan antara manusia dengan mesin. Jadi itu human science goal. Selanjutnya dari aspek teknologi, ini adalah untuk menyediakan mesin atau komputer yang bisa memiliki kemampuan interaksi dengan manusia. Seperti itu. Karena kalau kita nonton film-film robot ya, kita sebutnya robot, itu kan biasanya dia datar aja ya, dari bicaranya juga datar, tidak ada emosi seperti itu tuh rasanya ya berbeda, bukan seperti bercakap-cakap dengan manusia gitu. Sedangkan kalau teknologi yang diharapkan adalah human-like, seperti manusia. Jadi kalau kita menelpon, katakan sebuah customer service, kita tidak akan bisa membedakan ya, tidak tahu bahwa yang menjawab itu adalah manusia atau robot atau mesin, karena responnya natural, ada emosinya, ada sinyal nonverbalnya, baik dari intonasi maupun respon-respon lainnya. Kemudian di dalam SSP sendiri bisa diklasifikasikan secara general ada dua permasalahan utama, yaitu yang pertama analisis, yang kedua sintesis. Apa bedanya? Analisis di sini artinya adalah bagaimana memahami, menganalisa sinyal sosial yang didapatkan dari alat sensor, misalnya dari manusia, dari gambar. Itu bagaimana mesin bisa memahami sinyal sosial, contohnya ekspresi wajah, emosi, dan sebagainya. Sedangkan sintesis fokusnya adalah pada bagaimana mengenerate, mesin bisa menghasilkan sinyal sosial yang dipahami manusia seperti sinyal sosial yang dimiliki manusia. Bagaimana mesin itu bisa merespon happy, sad, angry, dan sebagainya gitu, secara lebih human ya. Kemudian untuk metode di sini mostly adalah menggunakan machine learning ya untuk menyelesaikan SSP, dan perkembangannya adalah sekarang ini deep learning yang banyak digunakan karena akurasinya lebih tinggi. Ya, jadi banyaknya juga kalau dengan input citra menggunakan computer vision ya. Selanjutnya tentang emotion recognition. Di sini saya mau menjelaskan tentang nonverbal cue ya, atau isyarat nonverbal. Isyarat nonverbal bisa berasal dari berbagai model, bisa dari ekspresi wajah atau gerakan mata atau eye gaze ya. Lalu prosodi di sini maksudnya adalah intonasi ya, nada bicara. Kemudian dari space, environment, bagaimana interaksi ruang. Kalau seseorang yang dekat itu dia akan lebih dekat jaraknya ya. Kalau tidak terlalu dekat, dia akan mengambil jarak dan sebagainya. Itu sebuah informasi nonverbal sebenarnya. Kemudian physical appearance, ini adalah penampilan fisik. Dan gesture. Gesture ini untuk menentukan behavior atau action ya, perilaku. Kemudian saya kembali dulu. Nah,
Berdasarkan jurnal ya, referensi jurnal yang banyak digunakan, menyatakan bahwa dari sekian banyak sinyal nonverbal, yang paling dominan menyampaikan informasi tentang tentang emosi ya, tentang emosi adalah ekspresi wajah, seperti itu. Sampai 55%, sedangkan sinyal nonverbal lainnya ini kalau di total adalah 30%, 38% tepatnya. Oleh karena itu, dalam penelitian saya, karena saya mempelajari literatur bahwa facial expression ini paling dominan, maka saya mengambil topik ya, penelitian khusus pada pengenalan ekspresi wajah untuk emotion recognition. Kemudian saya eksplorasi lagi dalam facial recognition, didapatkan pengetahuan bahwa ada seorang psikolog ya namanya Ekman yang mengklasifikasikan emosi dasar itu menjadi 6 jenis, ya. 6 jenis emosi dasar, sebenarnya ada 8, tetapi yang 7 dan 8 itu adalah netral dan contempt, yang seringkali di-ignore ya, sehingga banyak penelitian yang merujuk ke Ekman ini juga mengadopsi bahwa ada 6 emosi dasar, yaitu happy, fear, disgust, angry, sad, dan surprise. Dan 6 emosi dasar ini bersifat universal. Jadi Ekman ini adalah pakar teori emosi ya, yang sangat pakar sekali karena beliau 40 tahun melakukan penelitian ini sampai ke Papua sana, mendatangi suku terasing yang terisolasi, di mana di sana nggak ada surat kabar, tidak ada televisi dan sebagainya, tidak tersentuh peradaban lah intinya. Kemudian ketika berinteraksi pun menunjukkan respon emosi yang sama, yaitu sampai dikeluarkan teori tentang 6 emosi dasar ini. Kemudian apa yang dihasilkan oleh Paul Ekman ini juga membuat suatu sistem ya, namanya Facial Action Coding System atau FACS. Apa itu? FACS ini adalah sebuah sistem untuk mengkuantisasi emosi. Ini menarik sekali ya, karena kalau kita tahu kan emosi itu sesuatu yang kualitatif ya. Gimana? Begini, kalau kita selama ini kan menganggap social intelligence ini bukan sesuatu yang sulit bagi manusia untuk mempelajarinya. Jadi secara natural aja manusia itu sejak lahir pun belajar gitu. Kita tahu bahwa bagaimana orang tua kita marah, sedih, takut, itu sesuatu yang natural aja, kecerdasan natural yang kita miliki. Tetapi tidak demikian dengan mesin ya, komputer ini sesuatu yang sulit gitu untuk mengenali emosi seperti itu. Nah, berangkat dari penelitiannya Ekman di tahun 92 tentang Facial Action Coding System, inilah yang banyak digunakan para computer scientist untuk dasar pembuatan mesin pengenalan emosi. Apa itu Facial Action Coding System? Facial Action Coding System itu adalah seperangkat aturan ya yang menjelaskan ketika kemunculan action unit itu adalah otot-otot pada wajah, facial muscle movement ya, pergerakan otot pada wajah yang muncul ketika suatu emosi aktif. Jadi seperangkat aturan itu menyatakan misalkan happy. Pada kondisi happy maka action unit nomor sekian yang muncul gitu. Kombinasi AU 7, 14, 32 seperti itu. Jadi ada sekitar 60-an action unit kalau saya tidak salah. Demikian juga dengan fear. Fear itu kemunculan AU nomor berapa saja. Angry juga begitu, seperti itu. Itu facial action coding system yang banyak digunakan akhirnya oleh para peneliti di computer science untuk dasar pengenalan emosi. Berikut ini adalah hasil penelitian saya awal ya, bersama profesor saya di tahun 2018, yaitu pengenalan ekspresi wajah untuk mengenali 6 jenis emosi dasar. Apa itu emosi dasar ya tadi? Ke-6 emosi yang memiliki karakteristik pembeda jelas. Dan ini hampir seluruh penelitian pengenalan emosi di dunia mengklasifikasikan menjadi 6 kelas ini. Karena dasar pembedanya jelas. Action unitnya pun sudah ada knowledge-nya dari Ekman tadi. Penelitian yang saya lakukan ya untuk mengenali 6 emosi ini, dan ya ini hasilnya ya, akurasinya sudah tinggi untuk pengenalan facial component. Di sini dikenali titik-titik ini wajah, untuk mengenali apa emosinya. Selain itu ini ada penelitian rekan S2 saya ya,
dia dan Basarudin, yaitu menggunakan UC-GAN deep learning. GAN adalah generative adversarial network. Jadi dia bersifat generatif, bisa mengenerate. Contohnya di sini ada source sumber ya. Sumbernya netral, di sini kan ada foto Presiden Soeharto dan Nicholas Saputra seperti itu ya, dan Sasro. Kemudian bisa di-generate ekspresinya. Nah, ini yang sintetis tadi ya. Coba kita lihat ini aja yang agak jelas. Ini kalau anger, kalau disgust, kalau jijik begini, takut, happy, sadness, surprise. Nah, ini generatif sifatnya. Jadi kita training saja. Jadi dari wajah netral bisa di-generate berbagai ekspresi. Kemudian ini adalah penelitian akhir saya ya di S3, yaitu fuzzy emotion. Apa itu fuzzy emotion dan mengapa dia menjadi sesuatu yang novel atau rumit? Karena begini, penelitian yang sudah ada itu hanya untuk pengenalan emosi dasar ya, dengan asumsi ya tadi, karakteristik pembedanya jelas. Padahal kalau berpegang pada banyak psikolog ya, contohnya Plutchik gitu, bukan hanya teori Ekman ya. Kalau psikolog lain menyatakan bahwa sebenarnya emosi manusia itu tidak hanya muncul satu emosi pada satu waktu, melainkan bisa simultan. Pada satu waktu, beberapa emosi itu bisa diekspresikan, yang dikenal sebagai istilahnya complex emotion atau mixed emotion. Nah, kenapa tidak banyak peneliti yang ke arah sana? Ya karena pasti lebih susah, kompleksitasnya lebih tinggi untuk menangkap berbagai emosi yang muncul. Di sini yang saya ciptakan adalah untuk mengenali emosi real manusia yang disebut fuzzy emotion, di mana kemunculan itu ya zaman-zamannya hari ini ya, lagi baru nikah itu, di sini ada informasi emosi, gabungan emosi apa yang dirasakan ya. Maaf, bukan dirasakan, yang ditampilkan di wajah ya. So, contohnya dan intensitasnya. Di sini ada happy, fear, dan disgust. Seperti ini, jadi sedikit happy, fear, disgust. Itu adalah hasil penelitian saya tahun 2019. Baik, sekarang saya lanjutkan bagaimana emosi, pengenalan emosi akan mengubah semuanya gitu ya. Sebenarnya ada quote di sini gitu. Quote di sini adalah ya bagaimana mesin itu bisa berinteraksi kalau dia nggak punya emosi ya. Kita akan, kalau Anda tahu robot Sophia gitu, dia bukan hanya sekedar bercakap-cakap, dia punya ekspresi wajah. Jadi seperti ada emosinya. Seperti itu kan ke depannya gitu, targetnya adalah pembuatan mesin yang memiliki human emotion. Oke, jadi di sini bagaimana emotion recognition akan mengubah semuanya. Tentunya agar apa ya, social intelligence ini adalah agar bisa dihasilkan robot atau mesin yang bisa berinteraksi dengan manusia dengan secara more human ya. Appropriate way di sini adalah more human. Kemudian contohnya juga dalam telepon gitu kan. Kalau telepon itu bagaimana berkomunikasi dengan ya seseorang di telepon atau robot, tapi dengan kita tuh merasa bahwa itu adalah bukan robot gitu, real human seperti itu. Kemudian deep learning tadi yang saya sampaikan, deep learning ini memiliki akurasi yang tinggi ya. Di sini bisa menyampaikan apakah seorang itu berwajah kriminal gitu dengan melihat dari fitur wajahnya saja dengan akurasi sampai 90%. Ini kan juga kalau di bidang kriminologi ini penting juga gitu. Lalu ada sebuah bidang yang lahir di SSP ini namanya affective computing ya, yang bertujuan untuk menciptakan mesin yang bisa memahami dan bisa mengenerate emosi manusia. Jadi kalau ke emosi khusus itu dinamakan affective computing. Dan nantinya ke depan, di masa depan, marketing dan advertising ini akan berubah gitu ya. Wajah dari marketing dan advertising berubah dengan adanya pengenalan emosi ini. Jadi lebih mengenali kebutuhan target marketingnya seperti itu. Oke ya, kenapa emosi ini menjadi penting gitu? Karena begini, emosi dari ekspresi wajah itu adalah sesuatu yang jujur. Ya, kita sebutnya sebagai micro expression, yaitu emosi yang muncul pada 0,2 detik dari sebuah stimulus, setelah stimulus. Waktunya tidak lebih dari 2 detik. Itu adalah sebuah respon yang jujur jika dibandingkan dengan kata-kata. Seperti itu. Mengapa? Karena kata-kata ini bisa dibuat.
kata-kata atau perkataan tuh diproses di bagian otak yang berbeda dengan emosi. Kata-kata diproses di neokorteks atau otak modern ya, otak modern manusia, di mana di situ ada nilai buruk dan baik, benar dan salah gitu. Contohnya kalau kita mau lihat gambarnya anak kecil gitu kan, kalau ada anak kecil nunjukin gambar gitu kan, kita bagus gitu. Itu neokorteks itu yang ngomong, karena kita melihat pantas atau tidak pantas. Sedangkan ekspresi wajah itu adalah diproses di bagian otak primitif, yaitu namanya sistem limbik ya. Yang responnya adalah spontan ya. Spontan itu maksudnya tidak tadi ya, micro expression yang 0,2 detik itu tidak bisa dibuat-buat. Kalau Anda pegang panci panas, ya pasti ekspresi emosinya terkejut gitu. Walaupun setelah itu 1 detik kemudian Anda bilang, oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu, karena malu ya. Jadi itulah dasarnya emosi ini adalah sesuatu yang jujur, sehingga dalam bidang interogasi itu malah lebih dipercayai ya ekspresi wajah dibanding kata-kata. Kemudian di sini bisa dibaca bahwa emotion detection and recognition riset ini ya ke depan semakin diminati. Contohnya Apple ya, perusahaan Apple itu membeli Emotion Inc. untuk analisis ekspresi wajah. Dan lalu ada Affectiva ya. Affectiva ini untuk analisis ekspresi wajah untuk target marketing. Seperti ini contohnya ya, Future of Emotion Recognition. Jadi kalau melihat suatu benda atau kalau di online shop itu ya, terlihat respon emosinya langsung, dan itu adalah yang jujur, natural. Di situ langsung bisa teranalisis apakah dia tertarik atau tidak tertarik, senang atau biasa aja dan sebagainya. Ini sudah ada ya, sudah yang digunakan. Ya, lalu implementasinya di sini banyak ya bidangnya, mulai human computer interaction, emotion analysis, lie detection, di bidang medical treatment ya untuk mengetahui pain, rasa sakit, kan ada yang orang-orang tidak bisa berbicara, tidak bisa menyampaikan. Entertainment, psikologi, marketing, dan lain-lain. Benefitnya tentu ya, karena ini adalah robot atau program, tidak seperti manusia yang bisa capek, yang harus dibayar, seperti itu. Ini bisa membantu ya, contohnya di negara-negara maju yang jumlah penduduknya tidak banyak, itu kan untuk merawat orang sakit, merawat orang tua, dan sebagainya. Tapi juga tentunya ada threat-nya ya, contohnya fake news ini. Jadi kalau Anda tahu video yang menampilkan orang berbicara Obama ya ada di situ, padahal bukan dia gitu, itu bisa bahaya ya. Jadi contohnya di sini. Kalau dilihat, kelihatan nggak ini? Bisa dilihat ya? Kelihatan, Bu. Oke, ini kan dikata ini kan artificial video. Nah, ya, kayak menirukan presiden, ini bahaya sekali ya. Karena ini sebenarnya nggak real gitu. Ya, itu juga salah satu dampaknya. Kemudian ya, lalu dalam riset saya itu, karena saya melakukan pengenalan emosi campuran, maka saya juga perlu membangun dataset. Kalau Anda udah belajar machine learning, algoritma supervised itu kan performanya bergantung pada dataset yang dilatihkan ya. Karena tidak tersedia dataset untuk mixed emotion, maka waktu riset pun saya membangun sendiri dataset ya. Dan ini sudah dihakikan, dan ini banyak digunakan peneliti seluruh dunia, dari Cina, India, Denmark, karena setiap mereka mau akses, mereka akan request ke saya ya. Jadi saya tahu yang menggunakan ini sudah worldwide. Dan sudah di-refer juga di salah satu jurnal gitu tentang dataset ini, karena ini berbagai suku di Indonesia ya, bisa dicek aja. Kemudian, nah di sini potensi risetnya ya, misalnya Anda yang mau melanjutkan ke S2 atau nanti mau skripsi, karena ini kan bidangnya ke image processing, kalau Anda mau tertarik, bisa gitu, saya membimbing di bidang ini. Jadi masih banyak tantangannya sebagai sebuah domain, ini adalah yang masih emerging, masih berkembang ya. Contohnya untuk anotasi dataset. Dataset saya belum ada facts-nya, facts annotated, belum ada action unit, dan seperti itu. Atau menciptakan dataset. Lalu analisis di setiap tahap recognition, seperti itu juga masih perlu dikembangkan.
Lalu setiap tahunnya selalu ada open challenge ya untuk unsupervised algorithm, atau ada namanya FERA, Facial Expression and Recognition Analysis Challenge, setiap tahun, dan hadiahnya itu sangat besar. Itu sudah, ini udah tahun ke, mungkin sekitar tahun ke-7 ya. Setiap tahun ada tasnya. Lalu ini, challenge-nya adalah integrating multimodal social signal. Yang saya lakukan adalah saya menggunakan single mode ya, single modality, hanya dengan ekspresi wajah untuk mengenali emosi. Tantangan yang sekarang banyak dieksplor oleh peneliti adalah menggunakan multimodal. Multimodal itu contohnya pengenalan emosi menggunakan ekspresi wajah dan juga intonasi. Nah, ini dua mode kan, dua sosial sinyal atau gabungan yang lain untuk pengenalan behavior. Dan juga tantangan untuk synthesize. Tadi ya, contohnya GAN, Generative Adversarial Network, untuk mengenerate sosial sinyal, bukan understanding ya, tetapi generate sosial sinyal sebagai respon dari suatu stimulus, misalnya ada stimulus, misalnya seseorang marah, maka responnya apa gitu oleh mesin. Respon emosinya, gitu. Maksudnya respon sosial sinyal yang ditampilkan oleh mesin seperti apa. Jadi itu tantangan-tantangannya ya. Baik, kesimpulannya di sini emotion recognition ini adalah masih di initial phase, banyak open challenge ya, tantangan yang masih terbuka luas. Anda juga bisa. Saya sedang membimbing mahasiswa skripsi juga di bidang emotion recognition, walaupun bukan dalam citra ya. Dia pakai kuesioner dan ada psikolognya juga. Jadi kalau ada yang tertarik ke bidang ini, Anda silakan gitu. Saya dengan senang hati akan membimbing. Dan SSP ini adalah bidang yang sangat berkembang, diprediksikan oleh peneliti bahwa ya sampai 10 tahun ke depan ini akan membutuhkan teknologi ini ya. Lalu untuk bisa mempelajari SSP ini dibutuhkan berbagai disiplin riset ya, multidisciplinary area. Karena saya ketika belum sampai pemodelan ini, pembimbing saya dari psikolog, Fakultas Psikologi UI, dan saya juga diwajibkan sama profesor saya untuk mengikuti kuliah teori emosi ya di Fakultas Psikologi itu selama 1 semester, sehingga dibutuhkan berbagai knowledge ya untuk bisa memahami bidang ini. Selain matematika untuk pemodelannya dan ya computer science itu sendiri. Oke, ya sekian presentasi dari saya. Nanti akan saya lanjutkan dengan tanya jawab setelah ini.